Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ayu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester pada mata kuliah Customer Relationship. Pada video ini saya memilih untuk studi kasus Netflix, yaitu perusahaan layanan streaming digital yang dikenal dengan penerapan CRM berbasis Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI, dan juga personalisasi konten. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu deskripsi perusahaan dan CRM. Netflix merupakan perusahaan hiburan digital yang berbasis langganan yang menyediakan film, serial, dokumenter, dan juga konten original. Netflix sendiri sudah beroperasi secara global dan seluruh layanannya dilakukan melalui platform digital, yaitu aplikasi dan juga website. Lalu model bisnis Netflix sangat bergantung pada retensi pelanggan karena sumber pendapatannya terutamanya berasal dari biaya langganan bulanan. Oleh karena itu, Netflix juga harus memastikan pelanggan merasa puas dan juga tetap berlangganan dalam jangka panjang. Dalam era digital saat ini, Netflix seringkali menghadapi beberapa tantangan seperti banyaknya pesaing platform streaming dan juga perbedaan selera menonton di tiap pelanggan, dan juga risiko pelanggan berhenti berlangganan atau churn. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, Netflix menerapkan strategi, yaitu strategi Customer Relationship Management atau biasa kita singkat dengan CRM. Nah, dengan tujuan utama meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan churn rate, dan juga meningkatkan engagement dan tentunya membangun loyalitas pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi CRM yang digunakan oleh Netflix. Strategi CRM Netflix sangat berbasis pada data, big data analytics, dan juga artificial intelligence. Pertama, Netflix menerapkan yang namanya personalisasi konten, yang mana Netflix mengumpulkan dan juga menganalisis data perilaku dari si pelanggan, misalnya seperti riwayat tontonan, lalu genre favorit, durasi menonton, hingga ke kebiasaan menonton dari si pelanggan. Lalu yang kedua, Netflix menggunakan sistem yang bernama rekomendasi berbasis AI, yang mana setiap pelanggan mendapatkan rekomendasi tontonan yang berbeda, bahkan dalam satu akun yang sama. Hal ini membuat pengalaman menonton pelanggan menjadi lebih personal. Yang ketiga, Netflix melakukan segmentasi pelanggan secara otomatis berdasarkan minat dan juga kebiasaan menonton dari si pelanggan, sehingga konten yang ditampilkan menjadi lebih relevan. Contoh konkret dari penerapan CRM Netflix adalah fitur rekomendasi. Biasanya kalau kita sering nonton misalnya drakor, nah disitu bakal ada fitur yang bertuliskan because you watch it bla 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 gitu. Nah, tampilan halaman utama yang berbeda untuk setiap pengguna serta pengiriman notifikasi atau email terkait rilis konten yang sesuai dengan minat pelanggannya tersebut. Nah, dengan strategi ini pelanggan menjadi lebih mudah gitu ya menemukan tontonan yang mereka sukai, sehingga meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Ya kayak misalkan kita sering nonton drakor gitu kayak tadi, nah disitu pasti bawahnya tuh bakalan banyak pilihan-pilihan drakor yang mana genrenya tuh mirip dengan yang udah kita tonton sebelumnya gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu analisis keunggulan dan juga kekurangan dari strategi CRM yang digunakan oleh Netflix. Nah, pada pembahasan ini kita bakal tahu nih apa sih keunggulan dan juga kekurangan dari strategi CRM yang digunakan oleh si Netflix ini sendiri. Nah, keunggulan utama dari strategi CRM Netflix ini sendiri adalah pengalaman pelanggan yang sangat personal. Apa sih yang membuat si pelanggan ini merasa dipahami secara personal? Nah, karena pelanggan merasa dipahami karena konten yang ditampilkan itu sesuai dengan preferensi mereka gitu.
Selain itu, sistem CRM Netflix juga membantu meningkatkan retensi pelanggan dan juga menurunkan churn rate. Netflix juga dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, misalnya seperti pengembangan konten original berdasarkan data pelanggan. Namun strategi CRM Netflix juga memiliki beberapa kekurangan ya tentunya. Salah satunya yaitu adalah ketergantungan tinggi terhadap data. Yang mana jika data yang digunakan itu tidak akurat, maka rekomendasi yang menjadi kurang relevan gitu kan. Selain itu juga terdapat tantangan terkait privasi dan keamanan dari data si pelanggan, serta risiko munculnya filter bubble di mana pelanggan hanya disuguhkan konten yang serupa dan kurang mengeksplorasi genre lain gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan paling terakhir ya teman-teman, atau rekomendasi CRM untuk Netflix. Pada bagian ini saya akan menyampaikan rekomendasi peningkatan strategi CRM atau Customer Relationship Management yang dinilai paling strategis dan juga relevan bagi Netflix. Rekomendasi yang pertama yaitu Predictive Churn Management berbasis Artificial Intelligence, yang mana Netflix dapat memanfaatkan data perilaku pelanggan seperti penurunan durasi menonton, frekuensi penggunaan aplikasi, atau kebiasaan berhenti di tengah tayangan. Nah, untuk memprediksi pelanggan yang berpotensi untuk berhenti berlangganan dengan pendekatan ini, CRM tidak lagi bersifat reaktif tetapi proaktif, yang mana Netflix dapat memberikan rekomendasi konten yang lebih menarik atau pengingat personal sebelum pelanggan tersebut benar-benar melakukan churn. Lalu rekomendasi yang kedua ada penerapan life cycle based CRM personalization, yang mana Netflix dapat menyesuaikan strategi CRM berdasarkan tahapan siklus hidup dari pelanggan ini sendiri, mulai dari pelanggan baru, pelanggan aktif, pelanggan loyal, hingga pelanggan yang beresiko churn. Nah, pendekatan ini memungkinkan Netflix memberikan pengalaman dan juga komunikasi yang lebih relevan, tepat sasaran, sehingga meningkatkan efektivitas hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Lalu rekomendasi yang ketiga adalah pengembangan explainable dan ethical CRM. Apa sih explainable dan ethical CRM itu? Yang bisa digunakan oleh Netflix. Netflix tidak hanya perlu menghadirkan sistem rekomendasi yang cerdas, tetapi juga transparan dan dengan memberikan penjelasan sederhana mengenai alasan suatu konten direkomendasikan, serta memberikan kontrol kepada pengguna atas preferensi mereka. Netflix dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga mengurangi kekhawatiran terkait privasi internal. Nah, secara keseluruhan, ketiga rekomendasi ini menunjukkan bahwa cara Netflix tidak hanya berorientasi pada teknologi dan juga bisnis semata, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan, kepercayaan, loyalitas, dan jangka panjang dengan si pelanggan. Nah, sebagai kesimpulan, Netflix telah menunjukkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM bukan hanya sekedar sistem teknologi, melainkan strategi inti dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui pemanfaatan data, artificial intelligence, dan personalisasi konten, Netflix mampu meningkatkan kepuasan engagement serta loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri streaming yang sangat ketat ya pada saat ini. Namun di balik keberhasilan tersebut, Netflix tetap perlu mengembangkan strategi CRM-nya agar menjadi lebih proaktif, adaptif, dan juga beretika, agar hubungan dengan pelanggan tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan pendekatan CRM yang tepat, Netflix juga akan terus bertahan atau mempertahankan posisinya sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelanggan.
Nah, teman-teman, melalui CRM yang terintegrasi antara teknologi, data, dan pendekatan human centered, perusahaan seperti Netflix tidak hanya mampu memenangkan pasar, tetapi juga memenangkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, demikian pembahasan ujian tengah semester mata kuliah Customer Relationship Management dengan studi kasus Netflix yang saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran CRM dalam menciptakan nilai dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih ya atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.